Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan presensi dulu seperti biasa. Silakan presensi dulu seperti biasa. Selamat pagi, Pak. Desi Aprianti, 1733.002 hadir, Pak, dalam kondisi sehat. Selamat pagi, Pak. Teresia Cipta Nugraheni, 1733.004 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Rizky Eka Pradana, NIM 1733.006 hadir dalam keadaan sehat. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Pascal Jessica, 1733.008 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Pagi, Pak. Maria Anita Trirawati, NIM 1733.010 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Ansel Musvega, NIM 1733.012 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Saya Aries Fernandes, NIM 1733.014 hadir, Pak. Sehat walafiat. Selamat pagi, Pak. Nama saya Rifki Kosoputra, NIM 1733.016 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Agnes Suci Ayu Ningtyas, NIM 1733.018 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Saya Dion Setra Pratama, NIM 1733.020 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Nama saya Bayu Aji, NIM 1733.022 hadir dalam keadaan sehat, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya Lapi Hardianti, NIM 1733.026 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Mutia, boleh absen ulang, Mutia? Iya, Mai. Selamat siang, Pak. Saya Mutiarani Tantri, NIM 1733.028 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat siang, Pak. Elsa Putri Vinanda, NIM 1733.030 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat siang, Pak. Saya Diki Carito, NIM 1733.032 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat pagi, Pak. Resmianti, NIM 1733.034 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Cynthia absen, Cynthia. Selamat siang, Pak. Saya Cynthia Ramadayani, 1733.036. Saya hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat siang, Pak. Saya Mira Suryani, NIM 1733.038 hadir, Pak, dalam keadaan sehat. Selamat siang, Kak. Pak. Saya Charlie Apriani, 33.040 hadir
Lanjut, Pradita absen. Ya, Maiza, Bapak sebelumnya saya minta maaf saya absennya dari meet-nya Else karena HP saya mati. Pradita Aprilia 17304 sehat. Selamat siang Pak, saya Alfair Akbar, NIM 1733046, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Pak, Wayannya kayaknya nggak ada, ini langsung aja Pak ya. Ya, lewat aja. Selamat siang Pak, saya Maiza Dwi Lestari, NIM 1733050, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat siang Pak, saya Olivia Rahayu Hasibuan, NIM 1733052, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat siang Pak, saya Tita Wuri Handayani, NIM saya 1733054, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Winda Kristiana, NIM 1733056, hadir Pak dalam keadaan sehat. Selamat pagi Pak, saya Evnita Sirombing, NIM 1733058, hadir Pak dalam keadaan sehat. Lanjut, Okta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Saya Okta Erina, NIM 1733060, hadir Pak dalam keadaan sehat. Terima kasih. Diam. Selamat siang, Pak. Saya Albi Elvira, NIM 1733062 dalam keadaan sehat. Hadir. Selamat siang Pak, Indana Priscilia, NIM 1733064, hadir dalam keadaan sehat. Pak, sudah semua Pak absennya Pak, kecuali Wayan. Wayan di mana ya? Nggak tahu Pak, kalau tadi sih ada Pak. Nanti saya coba hubungi dulu Pak ya. Ada Wayannya? Masih dihubungi Pak. Masih dihubungi ya? Iya Pak. Baiklah, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk asuhan keperawatan pada lansia. Fokus pada pengkajian sampai dengan intervensi. Jadi untuk laporannya saya minta dari mahasiswa untuk menampilkan sudah sejauh mana pembuatan ASKEP mulai dari pengkajian sampai dengan intervensi. Saya mulai dari nomor kemarin dari bawah apa dari atas ya Mei? Dari bawah. Dari bawah Pak. Oh, kemarin dari bawah ya, dari Tita ya.
Kemarin dari Indana, Pak. Oh, dari Indana ya. Oke, sekarang dari atas. Silakan. Baik, Pak. Baiklah, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini laporan asuhan gerontik pada pasien stroke. Pak, langsung ke ASKEP atau dari konsep medik, Pak? Halo, Pak. Maaf, Pak, nggak kedengaran suaranya. Dari pengkajian ya. Baik, Pak. Adapun format pengkajian, di sini identitas Nyonya A, perempuan, jenis kelaminnya perempuan, umurnya 62 tahun, sukunya Melayu, alamat Jalan Laskar Wanita, agama Islam, pendidikan SMP, status perkawinan janda, tanggal pengkajian tanggal 28 bulan 9 2020, pengkajian Desi Aprianti. Keluhan kesehatan utama saat ini, Nyonya A mengatakan seluruh tubuhnya terasa kaku, Nyonya A tidak bisa miring ke kanan atau ke kiri dan duduk sendiri. Nyonya A mengatakan kedua kakinya kaku, lalu tekanan darah Nyonya A 140/80 mmHg, lalu riwayat kesehatan yang lalu, Nyonya A mengatakan ada riwayat hipertensi sejak 7 tahun yang lalu. Pada awalnya Nyonya A rutin kontrol ke dokter dan minum obat, akan tetapi karena keterbatasan ekonomi, tidak mempunyai dana lagi, Nyonya A tidak kontrol lagi dan tidak minum obat lagi. Pada bulan Juli 2017, Nyonya A mengalami stroke yang pertama kalinya. Awalnya Nyonya A hanya mengalami kelumpuhan pada kakinya sebelah kiri. Setelah itu Nyonya A sembuh kembali dengan minum obat tanpa dirawat di rumah sakit. Pada bulan Desember 2018, Nyonya A mengalami stroke kembali untuk kedua kalinya dan dirawat di rumah sakit selama 5 hari setelah stroke kedua kalinya. Nyonya A sembuh kembali tetapi masih ada gejala. Nyonya A berjalan dengan kakinya diseret, dan bulan April 2019 Nyonya A terkena stroke kembali untuk yang ketiga kalinya. Sampai saat ini Nyonya A terbaring kaku di tempat tidur. Riwayat kesehatan keluarga, Nyonya A mengatakan keluarganya tidak pernah mengalami stroke dan penyakit lainnya, hanya sakit biasa seperti demam, flu, dan batuk. Aktivitas latihan, anak Nyonya A mengatakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan Nyonya A setelah saya bantu ibu saya untuk miring ke kanan dan ke kiri. Lalu saya juga mengajak ibu saya untuk berlatih menggerakkan kedua kaki dan kedua tangannya. Lalu nutrisinya, Nyonya A mengatakan 1 hari 2 kali makan, utama 1 sampai 2 piring nasi. Nyonya A mengatakan makan makanan yang sehat, yang bergizi seperti telur, ikan, ayam, sayur, dan nasi yang lunak. Nyonya A mengatakan ia juga sering makan roti, susu, dan setiap sore sering makan buah-buahan. Tetapi Nyonya A tidak memiliki alergi makanan. Lalu eliminasinya, Nyonya A mengatakan ia BAB dan BAK sering dibantu oleh anaknya dengan menggunakan Pisport. Nyonya A sering menggunakan Pampers juga. Untuk BAB tidak teratur sehari 3 sampai 3 kali dan tidak sama sekali
dalam sehari. Kalau BAK teratur 3-4 kali sehari. Lalu istirahat atau tidur. Nyonya A tidur mulai pukul 18.30 sampai jam 5. Pada saat tidur tidak nyenyak, Nyonya A sering terbangun pada malam hari dan tidur siang jam 12 sampai jam 2. Namun terkadang tidak nentu. Lalu pengkajian keadaan umumnya, kesadaran pasien kompleks mentis, pasien bisa bicara, pasien tampak terbaring seluruh badan, pasien kaku, kakinya tidak bisa digerakkan. Pengkajian fisik secara umum, pemeriksaan fisik, tingkat kesadaran kompleks mentis, tanda-tanda vital, tekanan darah 140/80, nadi 85 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Kulit kepala bersih, rambut tampak berminyak, bibir lembab, mukosa merah muda, leher tidak ada pembesaran vena jugularis, torak bentuk dada simetris, retraksi otot dada negatif. Paru-paru vaskuler positif, tono positif, abdomen tidak kembung, tidak ada nyeri tekan, ekstremitas kaku, kuku kiri tangan dan kuku kakinya panjang. Psikososial spiritual, lingkungan. Nyonya A mengatakan sudah hampir 3 tahun yang tidak pernah lagi berinteraksi dengan lingkungan rumahnya karena Nyonya A tidak bisa kemana-mana, hanya berbaring di tempat tidur. Dalam komunikasi sehari-hari, Nyonya A tidak mengalami hambatan sama sekali. Nyonya A sering berbicara dengan menggunakan bahasa bersama. Nyonya A tinggal di rumah bersama anaknya, menantu, dan 1 cucu. Lalu pemikiran lansia, Nyonya A mengatakan ia selalu berpikir kenapa penyakitnya tidak sembuh-sembuh dan bagaimana agar penyakitnya bisa cepat sembuh karena perekonomian Nyonya A ini sangat pas-pasan yang selalu dipikirin dirinya sendiri dan anaknya. Lalu harga diri, Nyonya A merasa bahwa dirinya tidak berguna lagi, akan tetapi Nyonya A juga merasa bahwa dirinya bisa sembuh walaupun Nyonya A sering mengalami putus asa dengan keadaan saat ini. Lalu di sini spiritualnya, Nyonya A juga hanya berinteraksi dengan anak dan keluarganya saja. Nyonya A mengatakan walaupun di kondisinya saat ini, ia masih bisa melakukan ibadah walaupun itu hanya dalam hati, karena ibadah itu sangatlah penting. Dan ia juga sering membaca surat-surat pendek. Kepercayaan yang diyakini Nyonya A keluarganya itu adalah agama Islam. Nah, di sini pengkajian fungsionalnya itu ada KZ-ADL index. Di sini ke kamar mandi menggosok bagian tubuh itu dengan bantuan lebih dari 1 bagian tubuh. Ini berpakaian memakai pakaian komplit dengan bantuan. Lalu toilet, tidak bisa pergi ke toilet sendiri. Pergerakan, tidak dapat keluar dari tempat tidur sama sekali. Lalu kontinensi, membutuhkan bantuan untuk mengontrol BAB dan BAK. Lalu makan di sini, makan dengan bantuan atau makan dengan bantuan. Lalu keterangannya, kategorinya Nyonya A tergantung dalam semua fungsi. Di sini Geriatric Depression Scale. Yang pertama itu, apakah Anda pada dasarnya puas dengan kehidupan Anda? No. Apakah Anda telah menurun pada banyak aktivitas dan ketertarikan? Yes. Apakah Anda merasa hidup Anda kosong? Yes. Apakah Anda sering bosan? Yes. Apakah Anda berharap tentang masa depan? Yes. Apakah Anda direpotkan oleh pemikiran yang tidak dapat? Hasil interpretasinya saja. Oh, jadi baik, Pak. Setelah melakukan pengkajian fungsional hasilnya apa? Itu aja. Kalau itu nanti terlalu panjang ya. Iya, Pak. Kemudian langsung masuk ke diagnosis, kemudian masuk ke intervensi. Baik, Pak. Di sini interpretasinya nilai depresi berat adalah 17. Cara mengukur kekuatan otot. Di sini tidak adanya kontraksi otot.
Nah, lalu adapun analisa datanya di sini data subjektifnya, Nyonya A mengatakan seluruh tubuhnya merasa kaku, tidak bisa miring kanan dan kiri. Nyonya A mengatakan sudah lumpuh sejak tahun 2017. Nyonya A mengatakan sudah terkena stroke ketiga kalinya. Nyonya A mengatakan semua aktivitas ia lakukan dibantu keluarganya. Data objektifnya, pasien tampak terbaring kaku di tempat tidur, kedua kakinya tidak bisa digerakkan, keterbatasan untuk ROM, semua aktivitas dibantu oleh orang lain. TTP 140/80 mmHg, 85 nadinya 85 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Masalahnya hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan dan paralisis. Lalu di sini data subjektifnya, Nyonya A mengatakan bahwa dirinya tidak berguna lagi, ia juga sering mengalami putus asa. Nyonya A mengatakan ia merasa bahwa dirinya tidak berdaya, dan Nyonya A sering bertanya pada dirinya kapan penyakitnya bisa sembuh kembali. Data objektifnya, pasien tampak menangis, ekspresi wajah pasien tampak sedih, pasien tampak murung. Diagnosanya harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuhnya. Lalu intervensi di sini yang pertama itu ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan paralise. Lalu di sini tujuannya setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka hambatan fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas 3, kekuatan otot 3, rentang gerak ROM 3, kaku sendi 3, gerakan terbatas 3. Untuk dukungan intervensinya di sini saya mengambil dukungan mobilisasi, yaitu yang pertama identifikasi adanya keluhan fisik lainnya. Yang kedua identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Yang keempat monitor kondisi umum selama mobilisasi. Yang kelima fasilitas aktivitas mobilisasi dengan alat bantu seperti bola karet. Yang keenam libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Yang ketujuh, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan seperti menggerakkan jari-jari tangan dengan menggunakan bola karet, bangun dari tempat tidur. Lalu rasionalnya untuk mengetahui apakah adanya keluhan fisik lainnya yang sedang dirasakan oleh pasien, untuk melihat apakah adanya pergerakan atau tidak, untuk mengetahui frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum dan setelah melakukan mobilisasi, lalu memberikan fasilitas untuk melakukan mobilisasi seperti memberikan bola karet, lalu agar keluarga bisa membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, lalu mengajarkan pasien untuk melakukan mobilisasi yang sederhana agar pasien dapat menggerakkan jari-jari tangan dan bisa bangun dari tempat tidur. Lalu di sini yang kedua, diagnosa yang kedua, harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuhnya. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, maka harga diri meningkat dengan kriteria hasil perasaan malu 4, perasaan tidak mampu melakukan apapun 4. Lalu di sini intervensinya ada promosi harga diri. Yang pertama itu monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri, motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri, diskusi penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi, fasilitas lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan harga diri, jelaskan kepada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien, latih cara berpikir dan berperilaku positif, latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi. Adapun rasionalnya yang pertama, untuk mengetahui penyebab apa yang membuat pasien merendahkan diri sendiri, untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang, terus saling berdiskusi untuk meningkatkan harga diri yang tinggi pada pasien, lalu menjelaskan kepada keluarga untuk memberikan dukungan kepada pasien agar pasien semangat dan selalu berpikir yang positif, lalu melakukan latihan bagaimana meningkatkan kepercayaan dalam
menangani situasi saat ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Lanjut ke nomor absen 2. Lanjut nomor absen 2. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Besarkan lagi aja. Gambarnya besarkan. Format pengkajian gerontik identitas, nama Nyonya T, umur 52 tahun, alamat lorong asli dalam pendidikan S1, tanggal pengkajian 26 November 2020, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, agama Katolik, status perkawinan menikah, pengkaji Teresia Cipta. Riwayat kesehatan, keluhan kesehatan utama saat ini, klien mengatakan kakinya terasa sakit bagian kanan setelah pulang dari pasar karena mengalami kecelakaan dari motor bersama anaknya dan terasa nyeri. Riwayat kesehatan yang lalu, klien mengatakan tidak mempunyai penyakit. Riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan tidak ada penyakit dari keluarga. Aktivitas atau latihan sebelum sakit, klien melakukan aktivitas sehari-hari yang bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta. Ia melakukan aktivitas sehari-hari tanpa dibantu oleh orang lain. Setelah sakit, klien mengatakan aktivitasnya dibantu oleh anak pertamanya karena mengalami fraktur pada kakinya dan sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Klien juga merasakan nyeri yang luar biasa pada kakinya dan merasa lemas. Nutrisi, klien mengatakan makan 3 kali sehari, makan dengan 1 porsi, mengkonsumsi sayur, lauk, dan buah, serta minumnya juga banyak. Selama sakit, klien hanya makan 2 kali sehari atau selaparnya saja akibat menahan sakit yang ada pada kakinya. Untuk eliminasi, BAB lancar setiap hari terutama pada pagi hari. Bentuk dan warna BAB berwarna kuning kecoklatan. BAB klien lancar sehari bisa 5-6 kali. Selama sakit, klien BAB kurang lancar bisa 1 kali dalam sehari, konsistensi keras. BAK lancar sehari 5-6 kali. Selama sakit dan dirawat di rumahnya, klien untuk beraktivitas seperti mau ke kamar mandi harus dibantu oleh anak pertamanya. Untuk istirahat dan tidur sebelum sakit, pasien mengatakan tidur 7-8 jam pada malam hari dan tidur siang hanya 2 jam. Sesudah sakit, klien mengatakan tidur 5-6 jam dan terkadang untuk tidurnya hanya 1 jam. Untuk pengkajiannya keadaan umum, data subjektifnya pasien mengatakan sakit pada bagian kakinya. Yang kedua, pasien mengatakan kakinya kalau untuk berjalan yang begitu lama terasa sakit dan nyeri. Yang ketiga, pasien mengatakan jika ingin ke kamar mandi dibantu oleh anaknya. Data objektifnya tanda tekanan darahnya 150/90 mmHg, nadinya 98 kali per menit, RR-nya 21 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Skala nyerinya, pasien mengatakan skala nyeri 7. Untuk PQRST-nya provokatif mandi dengan air dingin, paliatifnya dia memberikan minyak gosok misal GPU, kualitasnya dipijit, regionnya lokasi nyeri pada kaki sebelah kanan, severity-nya sangat sakit, time-nya nyerinya terasa pada saat berjalan atau tidur. Untuk pengkajian secara umum, yang pertama itu cara berjalan, postur, simetris atau tidaknya gait, bahu, simetris atau tidak, kaji keseimbangan berjalan, skeletal kaki, dan ubah posisi pasien miring kiri kanan selama 2 jam. Untuk psikososial dan spiritual, klien selalu beribadah walaupun dengan posisi terbaring. Untuk pengkajian fungsional klien, interpretasinya itu ketidaktergantungan dalam semua fungsi, tetapi tidak bisa mandi, berpakaian, toilet, dan 1 tambahan fungsi lain. Untuk diagnosa keperawatannya, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri akut, yang kedua nyeri akut berhubungan dengan pencendera fisik. Untuk intervensi keperawatannya tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan,
selama total 24 jam, diharapkan mobilitas fisik dipertahankan pada skala 3, ditingkatkan ke 4, meningkat dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, ROM meningkat, nyeri meningkat, dan gerakan terbatasnya juga meningkat. Kemudian untuk intervensinya, dukungan mobilisasi. Yang pertama, identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Yang kedua, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Yang ketiga, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Yang keempat, fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu atau misal pagar tempat tidur. Yang kelima, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Yang keenam, jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi. Yang ketujuh, ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Untuk rasionalnya, yang pertama, mengidentifikasi adanya nyeri pada kaki klien atau adakah keluhan fisik yang lain seperti merasakan nyeri pada anggota tubuh lain. Yang kedua, mengidentifikasi gerakan yang akan dilakukan oleh pasien. Yang ketiga, melihat kondisi umum pada pasien sudah bisa berjalan tanpa bantuan atau belum. Yang keempat, memenuhi aktivitas yang dibutuhkan oleh pasien yang disediakan oleh keluarga, seperti adanya tongkat untuk berjalan atau kursi roda. Yang kelima, melibatkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan aktivitas pasien dalam melakukan pergerakan seperti berjalan pelan atau ke toilet. Yang keenam, memberikan informasi tujuan dan prosedur selama mobilisasi supaya kaki pasien tidak merasa kaku. Yang ketujuh, melatih pergerakan sederhana seperti dari tempat tidur ke toilet, dari kursi ke kamar. Untuk yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisik. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan tingkat nyeri dipertahankan pada skala 2 ke 1 menurun dengan kriteria hasil. Keluhan nyerinya dipertahankan pada skala 3, ditingkatkan pada skala 4. Yang kedua, gelisah dipertahankan pada skala 3, ditingkatkan pada skala 4. Kesulitan tidur juga menurun, perasaan takut juga menurun. Nafsu akan dipertahankan pada skala 3, ditingkatkan pada skala 4. Pola tidur dipertahankan pada skala 3, ditingkatkan pada skala 4. Untuk intervensi keperawatannya, yaitu manajemen nyeri. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Yang keempat, berikan terapi non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri atau kompres hangat atau dingin. Yang kelima, fasilitas istirahat dan tidur. Yang keenam, anjurkan monitor nyeri secara mandiri. Untuk rasionalnya, yang pertama, mengidentifikasi nyeri yang ada pada kaki sebelah kanannya untuk melihat nyerinya menyebar atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi skala nyeri dengan verbal jika pasien mampu untuk menunjukkan rasa nyerinya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang memperberat nyeri seperti tidak bisa tidur dan yang memperingan nyeri dengan berdoa. Yang keempat, memberikan terapi kompres dingin atau hangat supaya pasien tetap merasa rileks. Yang kelima, memenuhi fasilitas istirahat sekitar 3 jam supaya nyerinya cepat berkurang. Yang keenam, menjelaskan kepada pasien bagaimana cara memonitor nyerinya dengan cara melihat terjadi pembengkakan atau tidak pada kaki kanannya. Udah, Pak. Lanjut yang ketiga. Baik, Pak. Share screen mulai berbagi terus. Berhenti ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah, Pak. Oke, jadi di sini asuhan keperawatan gerontik dengan gangguannya itu kardiovaskuler, yaitu hipertensi. Di sini ada pasien dengan namanya itu identitas Tuan S, kemudian umurnya 68 tahun, alamatnya itu di Tegalsari, pendidikan terakhir SMA.
Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, sukunya Jawa, agama Islam, status perkawinan sudah menikah. Tanggal pengajiannya tanggal masuknya tanggal 25 September 2020. Mengenai riwayat kesehatannya sendiri, pasien ini datang dengan keluhan utama yaitu pasien mengeluh sakit kepala sejak 3 hari yang lalu. Kemudian sakitnya itu berdenyut-denyut serta merasakan kaku kuduk. Kemudian sakitnya juga datangnya itu secara tiba-tiba. Kemudian juga pasien di sini terlihat memegangi kepalanya. Kemudian mengenai riwayat kesehatan yang lalu, pasien mengatakan pernah berobat ke puskesmas, tapi tidak ada perubahan. Pasien juga mengatakan adanya nyeri sendi, serta penglihatannya menjadi kabur. Serta pasien bertanya mengenai keadaan yang dialaminya kepada pihak puskesmas, yaitu hipertensi. Riwayat kesehatan keluarganya, pasien mengatakan bahwa keluarganya, terutama bapaknya, menderita hipertensi. Kemudian mengenai aktivitas atau latihan, klien mengatakan bahwa masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa, kayak makan, mandi, ke toilet, menyapu kalau malam ngeronda, dan ini semua dilakukan tanpa bantuan alat ataupun bantuan dari orang lain. Kemudian mengenai nutrisi, pasien mengatakan makan 3 kali sehari seperti biasanya, terkadang tidak teratur hanya dengan menghabiskan 2 porsi makanan. Kemudian juga klien tidak senang jika makan tapi makanan itu tidak asin. Kemudian klien minum itu hanya sekitar 7-18 dalam 24 jam. Kemudian mengenai eliminasi, pasien tidak mengalami gangguan saat BAB ataupun BAK. Pasien BAB itu 1 hari 1 kali dengan fasesnya itu lembek, serta BAK itu 4-5 kali per hari, lancar tanpa ada gangguan. Kemudian mengenai istirahat dan tidurnya, klien tidur kurang lebih 4-6 jam per hari, sering terbangun saat tengah malam karena perasaan ingin kencing. Klien tidak pernah tidur siang karena merasa kepanasan. Kemudian untuk pengkajiannya sendiri, keadaan umumnya pasien ini kesadarannya CM, kemudian pengkajian secara fisiknya, postur tubuhnya pasien masih berjalan dengan tegap, serta lancar. Maksudnya lancar di sini tanpa terhuyung-huyung, mau jatuh gitu. Kemudian mengenai tanda-tanda vitalnya, di sini didapatkan tekanan darahnya itu 180/90, kemudian nadinya itu 88, suhunya itu 37, kemudian pernapasannya itu 20, serta berat badannya itu 80 kilo. Mengenai pengkajian psikososial dan spiritual, klien mengatakan hubungan dengan anaknya baik, selalu berkumpul dengan anaknya, serta cucu-cucunya ketika hari Minggu, saat hari Minggu libur kerja dari anak-anaknya. Klien juga mengatakan sering berinteraksi dengan tetangga melalui tetangga, terutama saat malam hari, saat dia ronda. Klien beragama Islam dan beribadah seperti sholat dilakukannya di rumah, tidak di masjid atau di musola. Jadi di sini pasien ini yaitu punya anak serta punya cucu, tapi anak cucunya itu sudah berumah sendiri, dan juga istrinya untuk sekarang ini sudah meninggal. Terus mengenai pengkajian fungsional klien menggunakan CAS ADL Index. Untuk mandinya itu masih dilakukan secara mandiri, kemudian berpakaian juga mandiri, ke toilet juga mandiri, serta pergerakannya itu Bapak ini menggunakan kayu untuk tongkatnya. Kemudian untuk continence masih sendiri, serta makannya itu makan sendiri. Kalau dilihat di sini hanya 1 dari 6 yang menggunakan alat, jadi di sini skornya B. Kemudian untuk diagnosanya di sini perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah yang ditandai dengan pasien mengeluh pusing serta saat berjalan dan mengeluh pusing saat berjalan dan bagian lehernya terasa kaku. Kemudian juga pasien di sini tampak memegangi kepala serta dari tanda vitalnya tekanan darah 180/90, kemudian nadinya 88, suhunya 37, serta pernapasannya 20 kali per menit. Untuk yang kedua, defisit pengetahuan dengan kurang terpapar informasi yang ditandai dengan pasien mengatakan kurang tahu mengenai hipertensi, serta pasien tampak sering bertanya mengenai penyakitnya ini. Kemudian yang ketiga ada risiko jatuh berhubungan dengan faktor risiko, yaitu usianya yang lebih dari 65 tahun dan juga gangguan penglihatannya yang dikeluhkan sedikit kabur. Mengenai intervensinya, untuk diagnosis yang pertama itu bertujuan setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam,
Diharapkannya perfusi perifer membaik dengan kriteria hasil, tekanan darah sistoliknya membaik dengan skala 5, kemudian tekanan darah diastoliknya juga membaik dengan skala 5. Kemudian intervensinya dilakukan perawatan sirkulasi. Untuk observasinya periksa sirkulasi, nadi, CRT setelah suhu. Kemudian identifikasi faktor risiko gangguan dari sirkulasi kayak riwayat hipertensi, apakah perokok aktif maupun apakah memiliki DM. Untuk terapeutiknya, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. Kemudian edukasinya, anjurkan penggunaan obat penurun tekanan darah, antikoagulan serta penurun kolesterol. Dan juga anjurkan meminum obatnya itu secara teratur. Untuk rasionalnya, memeriksa sirkulasi perifer klien seperti nadi, CRT, suhu, dan TTP lainnya. Kemudian melihat riwayat klien apakah memiliki hipertensi, DM, atau juga perokok aktif, serta tidak melakukan pemasangan infus pada area tubuh klien yang mengalami keterbatasan perfusi, dan juga menganjurkan klien untuk mengonsumsi obat penurun darah serta pengontrol tekanan darah secara teratur. Untuk diagnosa kedua, dilakukannya ini diharapkannya itu setelah dilakukan tindakan 1x24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan klien meningkat dengan kriteria hasil, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun dengan skala 5, kemudian persepsi yang keliru terhadap masalah menurun dengan skala 5, dan juga perilaku yang sesuai anjuran itu meningkat dengan skala 5. Mengenai edukasinya, tindakannya, intervensi dilakukan edukasi kesehatan untuk observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Kemudian terapeutiknya, sediakan materi dan media untuk penkesnya. Kemudian edukasinya, jelaskan juga faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Untuk rasionalnya, melihat kondisi klien apakah sudah mampu untuk menerima materi berupa penjelasan mengenai permasalahan kesehatan yang dialami. Bisa dari fisiknya, kalau pasien pusing ya jangan diberikan pendidikan, soalnya nggak mungkin masuk. Kemudian juga mentalnya, kalau pasiennya mengalami mentalnya turun atau susah menerima masukan nantinya. Kemudian untuk rasionalnya, menjelaskan dan memberikan penjelasan mengenai kesehatan melalui media seperti leaflet supaya mudah untuk dipahami. Dan juga dalam memberikan penkes, diikutkan juga penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan serta yang bisa memperparah keadaan untuk saat ini. Untuk yang diagnosa ketiga, dilakukan untuk tujuannya, setelah dilakukan tindakan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat jatuh klien menurun dengan kriteria hasil, jatuh saat berjalan menurun dengan skala 5, kemudian jatuh saat di kamar mandi menurun dengan skala 5. Untuk intervensinya, dilakukannya intervensi pencegahan jatuh dengan observasi, yaitu identifikasi faktor jatuh, kemudian identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Untuk terapeutiknya, orientasikan ruangan kepada klien, lalu gunakan alat bantu berjalan, serta edukasinya, anjurkan klien untuk memakai alas kaki yang tidak licin. Untuk rasionalnya, kita identifikasi mengenai faktor risiko jatuh seperti usianya yang lebih dari 65 tahun, serta gangguan penglihatan, yaitu pandangannya kabur. Kemudian identifikasi juga mengenai lantai kamar mandi pasien yang licin jika kaki basah. Kemudian jelaskan kepada klien mengenai ruangan jika dari kaki basah lantai akan licin. Kemudian berikan alat bantu pada klien, serta anjurkan kepada klien untuk mengenakan alas kaki yang tidak licin. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu. Sudah Pak? Silakan lanjut. Stop sharing dia. Pak. Oh, geding. Teman-teman, Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, Ci. Besarkan ya. Di sini, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan asuhan keperawatan gerontik dengan gangguan pernafasan. Nah, di sini saya mengambil penyakitnya itu TB paru. Nah, di sini ada pengkajiannya. Di sini namanya itu Nyonya R, berjenis kelamin perempuan dengan umur 75 tahun, suku bersama, alamat pagar alam, agama Katolik, pendidikan terakhir
terakhir itu SMP, status perkawinan sudah menikah. Pengkajinya itu Pascalia Jessica. Di sini ada riwayat kesehatan. Keluhan kesehatan utama saat ini, pasien merasakan sesak nafas apabila beraktivitas yang berat dan batuk berdahak. Riwayat kesehatan yang lalu pernah mengalami penyakit yang sama. Riwayat kesehatan keluarga, di dalam keluarga pasien itu ada yang mengalami katarak dan jantung bengkak, kemudian ada yang mengalami penyakit yang sama juga. Di sini ada juga aktivitas dan latihan. Setiap harinya pasien melakukan olahraga ringan seperti memutar-mutarkan tangan, melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa, seperti makan, minum, berpakaian, mandi. Akan tetapi tidak melakukan aktivitas yang berat karena itu bisa menyebabkan sesak nafas pada pasien itu sendiri. Kemudian ada nutrisi. Sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari. Setiap pagi pasien selalu mengkonsumsi susu, akan tetapi pasien kurang dalam mengkonsumsi air putih. Setelah sakit, pasien makan 3 kali sehari, akan tetapi porsi yang dimakan pasien itu setelah sakit itu berkurang. Eliminasinya BAB dengan frekuensi 2 kali sehari, konsistensi normal tapi terkadang cair. BAK-nya dengan frekuensi lebih dari 2 kali sehari dengan warna kuning. Istirahat dan tidur. Sebelum sakit, pasien mengatakan tidur 6 sampai 7 jam pada malam hari dan kadang tidur siang selama kurang lebih 2 jam. Selama sakit, pasien mengatakan tidur 3 sampai 4 jam pada malam hari dan siang, kadang-kadang terbangun dan hanya tidur 1 jam. Pengkajiannya keadaan umum, pengkajian fisik secara umum, lemah, kesadarannya kompos mentis dengan TTV, tekanan darah 120/60 mmHg, pernafasan 27 kali per menit dengan suhu 37 derajat Celcius, nadi 102 kali per menit. Batuk berdahak, bunyi nafas ronki basah, bentuk dada itu simetris. Di sini ada data subjektifnya. Yang pertama, pasien mengatakan di tenggorokannya ada dahak. Pasien mengatakan apabila beraktivitas ia akan sesak nafas. Pasien mengatakan cemas terhadap penyakit yang dideritanya. Data objektif, bunyi nafas tambahan, pasien tanpa sesak nafas, pernapasan 26 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, sekret ada, pasien tampak bingung, pasien tampak cemas dan gelisah, sianosis. Untuk psikososial dan spiritual, psikologisnya, keluarga mengatakan terkadang bingung dengan keadaan pasien. Pasien terkadang sering marah-marah karena apabila ditanya, pasien mengatakan ia sangat cemas dengan keadaan penyakit yang diderita. Sosialnya, hubungan pasien dengan keluarganya baik, hubungan pasien dengan masyarakat sekitar juga cukup baik. Spiritualnya, pasien beragama Katolik dan seringkali pasien dikunjungi suster untuk diajak beribadah bersama. Di sini juga ada pengkajian fungsional klien, KZADL Index. Yang pertama, mandi ke kamar mandi, menggosok bagian tubuh sama sekali tanpa bantuan, berpakaian seperti memakai dan melepaskan pakaian dan melakukannya dengan cepat, memakai pakaian tanpa bantuan tetapi untuk kegiatan tertentu. Untuk toilet, membutuhkan bantuan untuk pergi ke toilet dan ke toilet membersihkannya. Pergerakannya, bergerak dari dan ke tempat tidur atau kursi dengan bantuan atau dengan asisten. Continence dapat mengontrol saat BAK dan BAB dengan sendiri. Makannya, makan sendiri tetapi membutuhkan untuk memotong makanan seperti daging, sayur, dan buah. Kesimpulannya itu, pasien melakukan aktivitas ke kamar mandi tanpa bantuan, pasien menggunakan pakaian tanpa bantuan, pasien dapat mengontrol saat hendak melakukan BAK dan BAB dengan sendiri, pasien bisa melakukan kegiatan seperti makan sendiri tetapi membutuhkan orang lain ketika memotong makanan seperti daging, sayur, dan buah. Di sini diagnosa keperawatannya yang pertama itu ada bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Dengan data subjektif, pasien mengatakan di tenggorokannya ada dahak. Dengan data objektif, bunyi nafas tambahan, pasien tanpa sesak nafas, sianosis, pasien tanpa gelisah, pernafasan 26 kali per menit, nadi 80 kali per menit, sekret kental. Yang kedua, diagnosanya itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Dengan DS, pasien mengatakan sesak nafas. Dengan DO, sianosis, gelisah, pernafasan 26 kali per menit, pola nafas abnormal. Intervensi keperawatannya untuk diagnosa yang pertama, di sini tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan bersihan jalan napas selama 1 kali 24 jam, maka diharapkan batuk efektif dipertahankan pada skala 1 dan ditingkatkan ke skala 5. Produksi sputum dipertahankan dari skala 1 dan ditingkatkan pada skala 5. Dyspnoe dipertahankan pada
skala 1 dan ditingkatkan ke skala 5, sianosis dipertahankan dari skala 1 ditingkatkan ke skala 5, gelisah dipertahankan dari skala 1 ditingkatkan ke skala 5, dan frekuensi nafas dipertahankan pada skala 1 ditingkatkan ke skala 5. Untuk intervensinya sendiri di sini ada latihan batuk efektif. Yang pertama, identifikasi kemampuan batuk. Terus yang kedua, monitor adanya retensi sputum. Ketiga, monitor input dan output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. Yang keempat, atur posisi semi-fowler atau fowler. Yang kelima, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Yang keenam, buang sekret pada tempat sputum. 7, jelaskan dan tujuan prosedur batuk efektif. 8, anjurkan tarik nafas dalam. 9, anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Dan yang ke-10, kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua ini, tujuannya itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam, maka pertukaran gas diharapkan yang pertama, dyspnoe dipertahankan pada skala 1 dan ditingkatkan ke skala 5, gelisah dipertahankan pada skala 1 dan ditingkatkan ke skala 5, sianosis dipertahankan dari skala 1 dan ditingkatkan ke skala 5. Dengan intervensi pemantauan respirasi. Yang pertama, monitor pola napas. Kedua, monitor kemampuan batuk efektif. Ketiga, monitor adanya produksi sputum. Keempat, monitor adanya sumbatan jalan nafas. Kelima, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Keenam, dokumentasi hasil pemantauan. Dan ketujuh, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Terima kasih, Pak. Iya. Ini selanjutnya Pak. Kita isoma dulu ya teman-teman. Oh iya baiklah Pak. Kita isoma dulu. Lanjut lagi jam berapa Pak? Isoma dulu sampai jam 12:30 ya. 12:30 di link yang sama ya. Iya. Kita 12:30 di link yang sama. Baik Pak. Oke ya. Baik Pak. Ya. Istirahat dulu, Baik, makan, Pak. sholat ya, isoma dulu ya. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Baik, Pak.